Gue paham banget kok. Tapi seharusnya lu gak nyalain diri lo kayak gini, Syah. Dia juga salah kok. Wajar kalau lu gak bisa bantu atau lu gak bantu. Bukan lu gak mau bantu, tapi dia gak ngasih tahu apa masalahnya. Tetep aja gue yang salah, itu salah gue. Gue yakin waktu itu gak mau kalau gue terbebani sama masalahnya dia, makanya dia gak cerita sama gue. Tapi lu tuh pacarnya, Syah. Kalau setahu gue, ketika kita pacaran sama seseorang, ya kita terbuka sama orang itu. Ninggalin gue, Vin, ninggalin gue. Gue harus apa sekarang, Vin? Gue harus apa? Oh, yaudah lu sekarang tenang aja. Sekarang lu di mana? Gue di rumah. Di rumahnya Okta. Yaudah kalau gitu lu jangan kemana-mana. Tunggu gue samperin lu sekarang ya. Guys, gue cabut duluan ya, ada urusan penting. Yaudah, hati-hati ya. Hati bro, awas. Ki. Hah? Sebentar, ada yang Papa mau bahas sama kamu. Apa tuh, Pak? Ini brosur beberapa universitas terbaik yang direkomendasikan oleh kolega Papa. Coba kamu lihat-lihat aja dulu, ya. Oke, Pak, nanti aku coba lihat ya. Soalnya aku nggak ada waktu lagi, aku harus ke food truck, Pak. Nggak enak sama teman-teman yang lain. Aku udah lama nggak bantuin mereka gitu di food truck ya. Ya udah deh. Kamu boleh ke food truck, tapi ingat pesan Papa. Jangan sampai kegiatan food truck ganggu kegiatan sekolah kamu. Apalagi sebentar lagi kamu ujian, ya kan? Siap, aman. Pokoknya udah Papa tenang aja ya. Rifki juga sekarang ini malah makin semangat lah. Semangat belajarnya, semangat mau ujian, semangat bentar lagi mau lulus. Kan Rifki juga mau cepet-cepet kuliah biar balikan sama Ayang. Ya udah, tapi kamu harus konsekuen dengan niat kamu itu, ya. Iya, konsekuen kok. Ini aku taruh kamar dulu ya. Nanti pas pulang dari food truck baru aku. Ya udah bagian-bagian juga ke teman-teman kamu ya. Ya, aku baca dulu. Ya, Oke. ya. Makasih, Pak. Ya. Dulu gue emang pernah bilang pengen kuliah sekalian jagain oma di Aussie setelah lulus SMA. Tapi itu artinya gue harus pisah dari botol kecap. Apa gue sanggup ya ninggalin dia? Botol kecap juga pasti bakal kecewa banget kalau gue mutusin buat pergi ninggalin dia. Kenapa kamu sama sekali gak aktifin nomor kamu sih, Tak? Apa kamu bener bakalan pergi gitu aja? Apa kamu segitu marahnya sama aku? Okta, kamu di mana sekarang? Kalau kamu aktifin HP kamu dan kamu baca pesan aku, please, kamu kabarin aku ya. Aku minta maaf banget karena udah bikin kamu kecewa dan bikin kamu marah. Tapi aku mohon jangan pergi, Tak. Tasya. Tasya, lu gak apa-apa, Tasya?
Marvin. Ayang! Kamu ngapain manggil ayang-ayang? Mau dihukum lagi ya? Maaf, lupa maksudnya mantan ayang. Lagian kamu ngapain sih? Jangan lupa loh kita diawasin sama CCTV. Iya, maaf dong mantan ayang. Aku tuh semangat banget soalnya mau ngasih kamu sesuatu. Apa tuh? Tada! Hihi. Brosur kampus pilihan papa. Temen ibu itu ngasih info tentang beasiswa sama universitas di Aussie. Nih, ibu forward ya ke kamu ya. Ibu pengen aku kuliah di Aussie. Jadi semalam itu papa ngasih aku brosur ini ya. Ini pilihan kampus dia suka gitu loh. Nah, lucunya dia itu ternyata dibagiin ke aku tuh 2 masing-masing brosurnya. Jadi 1 buat aku, 1 buat kamu. Gue harus gimana sekarang? Gue sebenarnya pingin banget bisa sekampus sama botol kecap. Tapi gue juga pingin ikut ibu ke Aussie. Kok malah diem? Kenapa kamu nggak suka nggak tertarik ini sama pilihannya papa? Enggak gitu. Cuman terharu aja. Ternyata Om Roy masih mikirin aku sampai harus brosur ini gitu. Iya, kamu gimana sih mantan ayang? Gitu-gitu juga papa aku nanti kan jadi papa kamu juga. Ya makanya wajar aja dong kalau dia tuh perhatian sama kamu. Ya udah, ini kita harus semangat. Oke, ini kan bentar lagi nih kita mau ujian kelulusan. Kita harus semangat, pastikan kalau kita tuh nggak kendor semangat belajarnya, biar kita nilainya bagus, lulus pinter-pinter semua hasilnya, bagus, terus kita bisa diterima di kampus pilihan kita bareng-bareng. Nah ini sekarang kamu pilih sendiri aja, mau yang mana kamu lihat-lihat dulu lah, nanti kita diskusi lagi, mau ngampusnya di mana, biar barengan. Lihat kamu semangat kayak gini bikin aku makin gak tega botol kecap. Aku bener-bener bingung. Apa sebaiknya aku kuliah di Jakarta bareng kamu ya? Atau aku ikut ibu balik ke Aussie dan kuliah di sana sekalian jagain oma? Makasih loh. Sama-sama. Tasya, kemana aja dari tadi gue cariin kemana-mana. Oktavin. Kenapa, Tasya? Saya cemas banget deh Bu sama Okta. Soalnya sebelumnya Okta nggak pernah kayak gini Bu. Terus kemarin saya datang ke rumahnya, tapi rumahnya udah dijual Bu. Bu, saya takut banget deh Bu. Soalnya Okta jadi nggak bisa ikut ujian tryout Bu. Bu Dia, saya yakin pasti Bu Dia tahu sesuatu kan Bu. Please dong Bu, kasih tahu saya ya Bu. Gini loh Tasya, memang beberapa waktu lalu Okta pernah minta tolong sama ibu untuk gak boleh kasih tahu apa-apa sama kamu. Tapi ibu juga ngerti gimana perasaan kamu yang khawatir sama dia. Jadi gini Sya, sebenarnya selama kurang lebih 6 bulan Okta itu menunggak uang SPP. Kita semua tahu kan, ketentuan sekolah ini, kalau memang ingin ikut ujian tryout dan lulus sekolah ya harus melunasi semua biaya sekolah. Kenapa Okta nggak pernah cerita sih sama gue? Apa jangan-jangan dulu Okta sempet ngasih contekan buat Ardi CS juga karena butuh duit? Kenapa gue nggak peka sih? Gue ngerasa nggak berguna deh jadi pacarnya Okta. Tasya, ibu tahu hubungan kamu sama Okta emang deket banget. Gimana deket dan spesialnya Okta untuk kamu, Tasya?
Tapi ibu juga sedih karena ibu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Apalagi ketika Okta memutuskan untuk berhenti sekolah. Jadi Okta beneran berhenti sekolah, Bu? Okta nggak bakal masuk sekolah lagi? Iya, Sya. Ibu juga sedih ngedengarnya. Ternyata Okta lebih memilih untuk bekerja dulu. Dan saat itu, ibu pun mencoba untuk membujuk supaya dia tetap bersekolah di sini. Dan bahkan ibu sempat menawarkan untuk meminjamkan uang dulu gimana caranya agar Okta itu bisa bayar SPP. Karena menurut ibu, Okta tuh harusnya tetap bersekolah, ikut ujian dan lulus ya. Tapi sayangnya, Okta menolak bantuan ibu dengan alasan dia nggak mau ngerepotin ibu. Gue gak nyangka, ternyata selama ini Okta harus hadapin masalah seberat itu. Dan salahnya gue gak peka, Vin. Gue gak peka kalau dia punya masalah sebesar ini. Dan gue malah sengaja manas-manasin dia, bikin dia cemburu. Harusnya itu gue. Harusnya gue ada di sana buat nemenin dia, buat support dia, buat bantu dia. Tapi gue gak ngelakuin itu, Vin. Iya, gue paham. Gue paham banget kok. Tapi seharusnya lu gak nyalain diri lo kayak gini, Syah. Dia juga salah kok. Wajar kalau lu gak bisa bantu atau lu gak bantu. Bukan lu gak mau bantu, tapi dia gak ngasih tahu apa masalahnya. Vin, tetap aja gue yang salah, itu salah gue. Gue yakin waktu itu gak mau kalau gue terbebani sama masalahnya dia, makanya dia gak cerita sama gue. Tapi lu tuh pacarnya, Syah. Kalau setahu gue, ketika kita pacaran sama seseorang, ya kita terbuka sama orang itu. Apapun itu, suka, duka, susah, senang, ya kita jalanin sama-sama, Syah. Vin, waktu itu gak pernah mau nunjukin kelemahannya dia. Dia gak mau nunjukin kalau dia lemah di depan gue. Tasya, udah lo tenang aja. Okta pergi kan itu juga keputusannya dia. Jadi please, jangan sampai masalah ini, masalah hati lo, itu ganggu sekolah lo, ganggu ujian lo. Hah? Gua ngerti perasaan lo kok, Syah. Pasti berat banget kan, harus ditinggal dengan orang yang kita sayang. Lo gak ngerti, Vin. Dan lo gak akan pernah ngerti sama apa yang gue rasain. Syah, Tasya. Nah, tunggu. Pelan-pelan. Tunggu. Hati-hati. Oke. Aku loh. Iya lu. Ripi ya, Ripi. Paham ya? Nah, hati-hati Nona ya. Lu ambil Nona. Riva kalah. Seperti perjanjian kita sebelumnya, yang kalah traktir kita semua di kantin. Yo, bakso ya, aku bakso. Nggak enak. Nggak enak. Rizky, ini semua tuh gara-gara lo, tau nggak? Lo ngapain sih ngagetin segala, ngerusak suasana, tau nggak? Maksud Nggak ada. Nggak ada. Ripe, bilang aja lu kagak ikhlas nih mau nraktir anak-anak di kantin. Iya, sportif dong. Di, kamu kantin. Ayo. Besti, kantin yuk. Ayo, ini udah kencot deh, Gue kayaknya gak ikut deh, soalnya gue mau ke perpus. Gue mau nyari info gitu deh. Kalau Syah, lo mau ikut? Bela-bela sel, jadi gue udah mulai nyari-nyari kampus.